Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Saiful Abdillah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen Reguler C, dengan NIM 34022000506. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan MEOB Accounting versi 19. Di sini, Open berfungsi untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Create berfungsi untuk membuat data baru perusahaan. Explore berfungsi melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh MEOB. What's New berfungsi untuk melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan MEOB. Dan Exit digunakan jika kalian ingin keluar dari aplikasi MEOB. Langsung saja, di sini saya akan membuat data baru perusahaan. Caranya yaitu klik Create. Nah, ini adalah tampilan introduction. Di bagian ini kita langsung aja klik next. Kemudian di sini ada tampilan company information. Serial number kosongkan saja. Dan company name diisi dengan nama perusahaan kita. Contohnya di sini saya akan memberi nama perusahaan Percetakan Jasa. Address diisi dengan alamat perusahaan. Phone number diisi dengan nomor telepon. Fax number diisi dengan nomor fax. Email address diisi dengan alamat email perusahaan. Kemudian klik next. Nah, ini adalah tampilan accounting information. Current financial year atau tahun buku diisi dengan 2021. Last month financial year atau bulan tutup buku diisi dengan Desember. Conversion month atau awal bulan buku diisi dengan Januari. Number of accounting period atau jumlah bulan dalam setahun diisi dengan 12. Kemudian klik next. Nah, ini adalah kolom konfirmasi untuk memastikan sistem akuntansi yang dipilih telah sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan atau belum. Pastikan semuanya harus benar. Jika sudah benar, kita klik next. Karena di sini kita akan mengimport data akun, maka kita pilih opsi yang kedua. Jika kalian ingin menggunakan akun-akun yang telah disediakan MEOB, kalian pilih opsi yang pertama. Dan jika kalian ingin menyusun sendiri daftar akunnya, maka kalian pilih opsi yang ketiga, kemudian next. Selanjutnya, ini adalah tampilan company file yang berfungsi untuk menentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan yang dibuat. Caranya dengan mengklik change. Kemudian kalian tentukan lokasi penyimpanan dan nama file yang diinginkan. Misalnya, saya akan menyimpan di dokumen, kemudian save dan next. Nah, ini adalah tampilan conclusion. Pilih command center dan akan tampil sebagai berikut. Yang pertama ada menu account yang berfungsi untuk mengedit akun dan memasukkan saldo awal. Di account sendiri ada beberapa fitur. Yang pertama ada account list yang digunakan untuk mengedit dan melihat daftar akun. Yang kedua ada record journal yang digunakan untuk mencatat jurnal umum atau ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada transaction journal yang digunakan untuk melihat transaksi jurnal. Yang kedua ada menu banking yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas perusahaan. Yang pertama ada fitur spend money digunakan untuk mencatat pengeluaran kas. Yang kedua ada receive money digunakan untuk mencatat penerimaan kas. Selanjutnya ada menu sales digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan juga piutang. Yang pertama ada fitur sales register yang digunakan untuk melihat daftar transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Yang kedua ada enter sales yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Yang ketiga ada receive payment yang digunakan untuk mencatat penerimaan piutang.
Selanjutnya, ada menu time billing. Digunakan untuk mencatat transaksi yang tagihannya berdasarkan waktu. Menu selanjutnya ada purchase, yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan juga utang. Fiturnya ada enter purchase, digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Kemudian pay bills, digunakan untuk mencatat pembayaran utang. Selanjutnya ada menu payroll, digunakan untuk mencatat administrasi penggajian, dimulai dari perhitungan gaji sampai dengan pembayaran gaji. Menu selanjutnya yaitu inventory, digunakan untuk mencatat persediaan barang perusahaan. Fiturnya ada set item price, digunakan untuk menetapkan harga jual suatu barang. Yang kedua, ada item list, digunakan untuk melihat barang-barang persediaan. Yang ketiga, ada count inventory, digunakan untuk memasukkan hasil perhitungan persediaan. Yang keempat, ada adjust inventory, yang digunakan untuk melakukan penyesuaian atas nilai dan kualitas item-item persediaan. Yang terakhir, ada item register, digunakan untuk menampilkan item-item persediaan barang. Menu yang terakhir ada cart file, yang digunakan untuk mencatat pelanggan dan juga pemasok. Nah, fitur yang sering digunakan adalah cart list, digunakan untuk membuat daftar nama pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.